Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Aulia Aziza, Stambuk A241200206, kelas B, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada video ini akan dibagi menjadi 6 submateri, yaitu yang pertama, hakikat pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua, lifespan dan isu-isu perkembangan, yang ketiga, teori perkembangan peserta didik, yang keempat, faktor-faktor perkembangan, yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan, dan yang keenam adalah aspek-aspek perkembangan. Baik, yang pertama adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Pertumbuhan berlangsung selama masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang menetap. Kemudian kecepatannya menurun dan menjadi pesat kenaikannya pada masa adolesen dan selanjutnya berhenti. Bagian-bagian tubuh tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Organ-organ tubuh mencapai kematangan pada waktu dan kecepatan yang berbeda pula. Anak-anak perempuan mencapai masa puber lebih awal daripada anak-anak laki-laki. Anak laki-laki bertambah tinggi pada masa pertumbuhannya yang pesat, ototnya menguat dan lebar bahunya bertambah pula. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan. Genetika yang diturunkan sangat penting. Namun, faktor lingkungan seperti nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan individu mempunyai peran juga. Yang kedua yaitu pengertian perkembangan. Menurut Santrok dan Yusen, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Psikologi perkembangan memusatkan perhatiannya pada perubahan-perubahan perilaku dan kemampuan yang terjadi pada saat terjadinya perkembangan. Seifert dan Hanuk membedakan 3 tipe domain perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, tulang, serta penuaan dengan berkurangnya ketajaman pandangan mata dan berkurangnya kekuatan otot-otot. Yang kedua adalah perkembangan kognitif, mencakup perubahan-perubahan dalam berpikir, kemampuan perubahan yang terjadi melalui proses belajar. Yang ketiga yaitu perkembangan psikososial, berkaitan dengan perubahan-perubahan emosi dan identitas pribadi individu, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan keluarga, teman-teman, dan guru-gurunya. Ketiga domain tersebut pada kenyataannya saling berhubungan dan saling berpengaruh. Selanjutnya, proses perkembangan. Yang menjadi dasar dalam proses perkembangan, yang pertama adalah masa perkembangan yang cepat, kemudian pengaruh yang lama, ketiga proses yang kompleks, keempat nilai yang diterapkan, dan yang terakhir adalah masalah yang menarik. Fase-fase perkembangan. Untuk memudahkan memahami tentang perkembangan, maka dilakukan pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia dengan sebutan fase. Santrok dan Yusen membaginya atas 5, yaitu fase pranatal saat dalam kandungan, fase bayi, fase kanak-kanak awal, fase kanak-kanak tengah dan akhir, dan fase remaja. Kemudian Jean Piaget membagi perkembangan kognitif atas 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensomotorik sekitar usia 0 sampai usia 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional usia 2 sampai usia 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat adalah tahap operasional formal usia 11 tahun sampai usia 15 tahun. Baiklah, materi selanjutnya mengenai lifespan dan isu-isu perkembangan. Yang pertama, rentang kehidupan manusia, lifespan development. Rentang kehidupan manusia atau lifespan development mulai dari usia kandungan, invasi bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah atau dididik kembali. Rentang kehidupan manusia dibagi menjadi yang pertama, perkembangan dalam kandungan, yang kedua, periode atau tahapan invasi, yang ketiga, periode atau tahapan bayi, yang keempat, tahapan perkembangan kanak-kanak, kelima,
periode atau tahapan perkembangan pubertas. Yang keenam, periode remaja. Yang ketujuh, periode dewasa awal. Kedelapan, periode usia madya. Yang kesembilan, periode dewasa akhir. Selanjutnya, isu-isu perkembangan. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan dalam pembahasan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu yang pertama yaitu isu nature versus nurture. Nature atau alam atau sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture pemeliharaan atau pengasuhan, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Nature dan nurture merupakan jalinan yang tidak bisa dipisahkan dan terlibat sepenuhnya dalam setiap proses perkembangan. Isu yang kedua adalah isu kualitatif atau kuantitatif. Perubahan kualitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe, misalnya perubahan telur menjadi ulat, kepompong menjadi kupu-kupu, dan sebagainya. Sementara itu, perubahan kuantitatif adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. Beberapa perilaku melibatkan perubahan-perubahan baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam beberapa kasus, periode perubahan kuantitatif dan kualitatif terjadi secara bergantian. Isu yang ketiga adalah isu continue atau discontinue. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap atau kontinuitas atau tingkatan yang berbeda, diskontinuitas. Seringnya para ahli perkembangan yang menekankan nurture biasanya mendeskripsikan perkembangan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dan bertahap, seperti pertumbuhan biji sampai menjadi pohon mangga, sedangkan yang menekankan nature sering mendeskripsikan perkembangan sebagai serangkaian tingkatan yang berbeda, seperti misalnya metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Baik, selanjutnya teori perkembangan peserta didik. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Yang kedua adalah teori psikoanalitik Freud. Teori Freud mengenai kepribadian dapat diintisarikan dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu id, yaitu aspek biologis, yang kedua ego, yaitu aspek psikologis, dan yang ketiga superego, yaitu aspek sosiologis. Teori yang ketiga adalah teori psikoanalitik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam teori psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Kemudian yang keempat, teori perkembangan belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Bandura yang mengatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain melalui pengamatan, peniruan, dan modeling. Kemudian akan diterapkan atau ditiru. Penerapan akan diulang jika mendapat penghargaan dan tidak akan diulang jika mendapat hukuman. Yang kelima adalah teori perkembangan perseptual Vygotsky. Teori Vygotsky menantang gagasan-gagasan Piaget tentang bahasa dan pemikiran Vygotsky, menyatakan bahwa bahasa, bahkan dalam bentuknya yang paling awal, adalah berbasis sosial. Sementara Piaget menekankan bahwa percakapan anak-anak yang bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Baik, materi selanjutnya mengenai faktor-faktor perkembangan. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa perkembangan tiap-tiap individu tidaklah sama, hal yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor. Secara garis besarnya, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan,
dorongan, dan insting. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Di antaranya yaitu makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah faktor-faktor umum. Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Faktor umum ini antara lain intelijensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan, dan ras. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip ini antara lain perkembangan melibatkan perubahan, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar, pola perkembangan dapat diramalkan, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan, periode pola perkembangan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial, dan kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan peserta didik. Di antaranya yaitu aspek perkembangan kognitif, yang kedua aspek perkembangan fisik, yang ketiga aspek perkembangan psikomotorik, yang keempat aspek perkembangan moral, yang kelima aspek perkembangan emosional, yang keenam aspek perkembangan sosial, dan yang ketujuh aspek perkembangan bahasa. Ada banyak sekali aspek-aspek perkembangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Tentu saja dari aspek-aspek perkembangan tersebut memiliki implikasinya masing-masing bagi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran atau pengetahuan. Implikasi secara tidak langsung berarti suatu konsekuensi atau akibat. Berarti implikasi dari aspek-aspek perkembangan tersebut yaitu sesuatu yang dirasakan akibat adanya perkembangan pada peserta didik tersebut. Dari bahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada dan berkembang merupakan suatu keterkaitan beberapa faktor yang mempengaruhi sifat-sifat khusus para peserta didik. Dalam hal ini, siswa dan mahasiswa untuk berlangsungnya suatu pendidikan yang formal dan baik. Faktor-faktor yang berjalan baik ataupun dimiliki dengan baik, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini mungkin dapat sesuai dengan ketentuan dan kurikulum. Sekian video mengenai materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.